Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nuraini SPDI dengan materi pembelajaran meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Agar pembelajaran kita diberkahi Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. 2. Menunjukkan perilaku tenang, sabar, dan mampu mengendalikan diri dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup sebagai bentuk pengamalan iman kepada qada dan qadar. 3. Menganalisis berbagai peristiwa atau permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan menentukan sikap yang tepat berdasarkan keyakinan kepada qada dan qadar. Dan yang keempat adalah menyimpulkan hikmah dari penerapan iman kepada qada dan qadar sebagai upaya meraih ketenangan jiwa dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Adapun dalil tentang iman kepada qada dan qadar terdapat pada surah Al-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sungguh Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Macam-macam takdir. Takdir dibagi kepada dua. Yang pertama takdir mubram dan kedua takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar. Kedua, takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. C. Fungsi iman kepada qada dan qadar. 1. Menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. 2. Mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. 3. Membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. 4. Menciptakan rasa syukur atas nikmat Allah. 5. Mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 6. Manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Selanjutnya D. Contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. 1. Melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. 3. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. 4. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong.
5. Melatih diri untuk sabar dan tabah. 6. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. 7. Selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Terakhir, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Meyakini qada dan qadar merupakan bagian penting dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan besar dalam membentuk sikap sabar, tawakal, dan pengendalian diri. Dengan keyakinan tersebut, kita mampu menerima setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dengan lapang dada, tidak mudah putus asa, serta tidak berlebihan dalam menyikapi keberhasilan maupun kegagalan. Iman kepada qada dan qadar membantu menumbuhkan ketenangan jiwa, memperkuat ketabahan mental, dan menciptakan kehidupan yang lebih damai serta harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.